Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Afan, selaku pemilik dari industri Adit Furnitur. Di sini saya akan mewawancarai terkait dengan perkembangan awal mula industri Adit Furnitur. Bapak, saya mau bertanya untuk yang pertamanya, sejak kapan Bapak mendirikan industri Adit Furnitur ini? Kalau ini udah lama, Mak. Kalau dihitung-hitung udah turun-menurun, orang tua mati anaknya. Udah lama ini. Sudah lama. Ya pandai-pandai aja di sananya. Udah lama ini turun-menurun, kerajinan memang kerajinan di kami kok. Oh, berarti kalau untuk kerajinan ini kan sudah lama tuh Pak. Nah, untuk ini kan yang seperti yang Bapak bilang tadi, industri yang turun-menurun. Nah, untuk pembuatan nama Adit Furnitur ini Bapak mulai inspirasinya itu kayak anak Bapak atau emang berubah-berubah nama dari sebelum-sebelumnya gitu Pak? Enggak berubah-berubah, cuman ganti-ganti nama anaknya aja. Orang tua anak, mungkin anak mati orang tua kan meninggal. Kan nama ganti, nama anak lagi ya ganti. Oh, iya. Berarti ini kan sudah lama gitu kan Pak? Nah, untuk produksi ini kan Bapak mengambil dengan alat bahan baku yang pertama yaitu rotan. Ya. Nah, itu apa inspirasi Bapak untuk mengambil bahan baku rotan seperti berbeda dengan yang lainnya seperti membuat meja dari kayu gitu? Apa inspirasi Bapak? Banyak memang minat dari memang asalnya dari rotan itu udah bisa, Pak. Tetap itu melanjutkan usaha orang tua itu. Memang itu. Berarti Bapak emang melanjutkan industri ini Ya. dan sampai sekarang dan mungkin kedepannya akan juga turun untuk anak-anak Bapak yang akan melanjutkan. Itu bisa jadi itu sama-sama anak-anak. Kalau lah mau anak nanti, ya siapa tahu kan awak kalau meninggal, kalau anak mau, anak melanjutkannya. Cuma kalau misalkan kan ini Bapak udah menghasilkan produk dari rotan. Itu produk-produk yang Bapak hasilkan itu kan banyak nih Pak. Itu tuh kayak apa-apa aja sih Pak, kayak golongan-golongannya gitu Pak. Kayak misalkan banyak gitu, apa aja? Kursi tamu, kursi teras, buayan, kursi santai, kursi goyang, pembatik, sofa, lengkap kursi tamu. Ada tudung nasi, pot bunga, lampion, satunya selengkap-lengkap ya. Kalau boleh tahu dari toko Bapak ini memproduksi barang apa saja ya Pak? Macam-macam model. Kursi, buayan, pembatik, kursi santai. Lengkap-lengkapnya. Rumput bunga, tudung nasi, satu-satunya mah. Lengkap-lengkapnya. Pembatik, tudung nasi, lampion, Banyak ya Pak? Banyak. Berarti mungkin lebih ke untuk perabotan rumah tangga kan Pak? Ya. Nah, saya kepo nih Pak, dari sekian banyak barang yang Bapak produksi, yang paling digandrungi itu yang mana ya Pak? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal mas, pasal turap, pasal lusu, pasal. Buayan bayi, ayunan. Oh, ayunan bayi ya Pak? Ya kalau kursi lain sekali sebulan, 2 bulan le kursi lain ada laku. Sepertinya meminat orang buayan bayi. Peminat yang bayi ya Pak ya? Kasih Pak. Baik Pak, selanjutnya saya ingin menanya, kira-kira berapa unit yang Bapak hasilkan selama sebulan dalam produksi anyaman rotan ini? Dalam sebulan, dalam sehari. Kalau sehari ya macam-macam, kadang ada satu set buayan, ada kursi. Ada sama kerjanya, beda-beda. Ada loh pot bunga, nggak sama itu. Kalau hasil kerja itu. Berarti dalam sebulan itu beda-beda ya Pak ya? Beda-beda, sebulan itu nggak ada yang sama itu pekerjaan itu. Ada yang kursi, ada buayan, ada kursi santai, ada pembatik, macam-macam model dalam sebulan yang dibikin. Nggak ada yang sama itu. Baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan kira-kira apa tantangan yang Bapak hadapi dalam produksi anyaman rotan ini? Tantangannya banyak, kadang-kadang bahannya susah cari, kadang-kadang putus.
Nah itu tantangan yang pertama itu kan susah, lambat orang kerja. Yang kedua penjualannya kadang-kadang agak susah. Nah, itu tantangannya banyak. Yang ketiga saingan. Itu beda-beda, hanya jago kualitas kalau saingan. Nah itu tantangannya. Berarti tantangannya itu banyaknya pesaing mungkin bisa juga ya Pak ya? Ya, bisa. Ya saingan itu bisa itu. Ya kalau lawan tinggi orang lebih rendah. Kan namun saingan tidak sama tuh. Namanya beda-beda, menggali tidak sama. Semana produk itu sama rotan. Kualitasnya beda-beda, tidak sama. Dalam proses produksi ini Bapak memerlukan karyawan atau mempunyai karyawan dan asisten nggak Pak? Punya karyawan punya. Sekarang ini karyawan istirahat. Bahan susah gini. Memang ada. Susahnya dalam segi apa tuh Pak? Bahannya susah putus gini, nggak ada yang masuk. Nah, itu tidak kerja karyawan saya. Nah kalau misalnya berapa orang karyawan yang Bapak punya tuh Pak? Sampai orang. Sampai orang. Ya, sekarang istirahat, bahan nggak ada. Kalau misalnya dalam segi pemberian gaji atau pengeluaran gaji untuk karyawan itu per berapa Pak? Per minggu, per unit? Per minggunya karyawan kan sampai orang kerja per minggu. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang minggu borongan. Gajinya nggak sama itu. Kalau kencang dalam seminggu itu ya lebih gadang gajinya. Kalau lambat itu ya seketik gajinya nggak sama itu. Kalau harian itu 80 sehari. Berarti bukan per unit ya Pak? Ya. Per berapa periodenya? Borongan ya per unit ya borongan ya. Sistem kursi kan borongan. Borongan satu. Ada yang harian. Kalau harian kan dari pagi jam 7 sampai sore. Nah kalau yang borongan kata dia kan jam berapa aja ya masuknya kan borongan. Nah itu kan. Berarti Bapak nggak menerapkan sistem yang harus wajib karyawan ini sama rata gajinya ya Pak? Enggak. Ini tergantung dia masing-masing. Kalau kerjanya capek, itu kadang gajinya. Nah, itu tergantung dia karyawan masing-masing lah. Kalau untuk itu Pak, pemasokan bahan baku ke tempat Bapak tuh berdasarkan berapa lama tuh Pak? Berdasarkan periode per bulan, per minggu, atau berapa sisa persediaan yang ada Pak? Per bulan. Nah terus Pak, pemasokan bahan baku dari tempat Bapak ini sesuai sisa persediaan atau per minggu atau per bulan Pak? Per bulan. Nah kalau habis per bulan, stok awak per bulan baru beli lagi. Ya, tergantung awak ada rezeki jual beli. Kalau kencang jual beli ya capek beli bahan. Sehingga satu bulan sekali, kadang-kadang dua minggu sekali. Ya, tergantung awak penjualan. Bapak udah punya tempat langganan buat beli bahan bakunya nggak Pak? Ada perusahaannya memang ada. Memang perusahaannya ada. Terus nanti kalau misalnya bahan bakunya kan kata Bapak lagi susah ya Pak. Nah kalau itu tuh susahnya tuh lebih berkurang atau benar-benar susah didapetin Pak? Ya kalau memang dari perusahaan putus ya kosong aja, kosong nggak ada. Nah itu. Berarti kosong juga produksi kita ya Pak? Ya kosong sekarang, bukti anak buah nggak ada kerja. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Mungkin dari rekan-rekan juga udah diwakili, terima kasih Pak.